sambil nunggu teman-teman yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kuliah metodologi penelitian bisnis pertemuan yang ke-11. Khususnya hari ini kita akan coba bahas bab 2 ya. Nanti saya awali dengan kita putar video tentang bab 2, kemudian nanti saya kasih contoh beberapa bab 2 yang sudah dilakukan teman-teman kakak kelasmu, dan nanti kita akan bahas bab 2-nya Putra. Kita lihat seperti apa. Baik, saya awali dengan video, mohon izin saya share. Ya, Pak. Mana ini? Videonya. Oh ini. Oke. Bisa dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Masih dalam rangkaian kuliah metodologi penelitian bisnis. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Sebelumnya, kalau yang belum melihat video tentang cara memilih judul yang bagus melalui ResearchGate dan metodologi perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif, kemudian pembahasan tentang bab 1, silakan disimak video-video saya sebelumnya. Saya akan mulai untuk kali ini untuk membahas bab 2 tentang tinjauan pustaka. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke cara cerdas cepat menyelesaikan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Langsung kita mulai. Saya sampaikan lagi outline penelitian. Ada bagian awal, ada bab 1 tentang pendahuluan, ada bab 2 tentang tinjauan pustaka. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita selesaikan di dalam bab 2 tentang tinjauan pustaka ini, yaitu yang pertama adalah penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah hipotesis, yang keempat adalah kerangka pikir. Apa itu? Kita akan bahas. Yang pertama adalah penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, maka kita perlu melihat penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Apa manfaatnya? Sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Jadi ada unsur originalitas atau keaslian dan ada unsur novelty atau kebaruan. Yang kedua, tentang landasan teori. Landasan teori adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian, dikarenakan landasan teori akan menjadikan dasar yang kuat di dalam sebuah penelitian. Nanti akan kita bahas detail mengenai landasan teori ini. Yang ketiga adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, masih dugaan. Jadi seorang peneliti harus menduga dulu apa nanti hasil penelitian, apa hipotesis yang dimunculkan oleh seorang peneliti. Ini sifatnya masih praduga atau dugaan yang harus dibuktikan di dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat adalah
kerangka pikir. Kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur penelitian dalam sebuah penelitian. Oke, kita akan bahas detailnya lebih lanjut. Yang pertama tentang penelitian terdahulu. Jadi kalau di dalam contoh ini, penelitian terdahulu ada, ini saya ambil seperti yang sudah saya sampaikan di bab 1, saya mengambil contoh sebuah judul pengaruh orientasi kewirausahaan dan saluran distribusi terhadap kesuksesan sebuah usaha pada UKM kopi. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Verdia 2015 tentang pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan UMKM di kawasan Jalan Mojopahit, Medan. Variabel yang diteliti X1-nya adalah orientasi kewirausahaan dan Y-nya keunggulan bersaing berkelanjutan. Kemudian alat yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasilnya adalah orientasi kewirausahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan UMKM di kawasan Jalan Mojopahit, Medan. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Revina Septika 2015, yaitu pengaruh modal, lokasi, dan pengetahuan yang mendorong keberhasilan usaha mobile data internet di sepanjang Jalan Mansur, Medan. Modalnya adalah X1, lokasinya X2, pengetahuan X3, dan keberhasilan usaha adalah Y, menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya adalah modal berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan usaha. Lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha. Pengetahuan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan usaha mobil data internet di Jalan Mansur, Medan. Itu referensi penelitian yang kedua. Penelitian yang ketiga, oleh Bambang Sudarsono 2015, analisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap strategi bisnis dan peningkatan kesuksesan. Orientasi kewirausahaan X1, strategi bisnisnya Y-nya, menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya apa? Orientasi kewirausahaan dan biaya strategi pemimpinan berpengaruh terhadap kinerja usaha. Itu dari ini saya hanya mencontohkan ada 3 penelitian terdahulu. Dari situ kita akan membuat mana sih yang belum. Yang belum dilakukan adalah orientasi kewirausahaan dan distribusi jalur distribusi juga faktor-faktor yang mendukung kesuksesan itu belum diteliti dan belum diteliti juga di lokasi tertentu, di mana lokasi yang terdekat dengan kita, misalkan di daerah Gresik, di daerah Surabaya, di daerah Medan, atau yang belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Itu. Oke, saya rasa cukup jelas. Saya masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori tadi saya sudah jelaskan adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian dan dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan kuat di dalam sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Tadi kita di video sebelumnya, di pendahuluan kita sudah belajar tentang pokok bahasan, kemudian mengurutkan pokok bahasan itu, kemudian pokok bahasan itu selanjutnya kita gunakan untuk mendetailkan teori. Nah, ini contohnya. Kalau tinjauan pustaka bab 2, 2.1 dari penelitian dahulu, 2.2 adalah landasan teori. Tadi saya sudah sampaikan kewirausahaan adalah pokok bahasan kita. Kemudian didetailkan lagi, ada kewirausahaan, ada orientasi kewirausahaan, ada saluran distribusi, ada fungsi saluran distribusi, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan lebih detail lagi bagaimana membuat tinjauan pustaka atau membuat landasan teori. Oke. Tentang hipotesis, saya berikan contoh.
Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang sifatnya sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang 3 tujuan penelitian. Tujuan penelitian kemudian dikonversi menjadi hipotesis. Hipotesisnya di sini yang pertama adalah orientasi kewirausahaan berpengaruh positif. Berpengaruh positif artinya kalau orientasi kewirausahaannya nilainya semakin tinggi, maka keberhasilan usahanya akan semakin tinggi pula. Dan signifikan artinya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi. Artinya semakin saluran distribusi ini tertata dengan bagus, maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilan usaha UKM kopi. Dan hipotesis yang ketiga adalah secara bersama-sama orientasi kewirausahaan dan saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi. Saya rasa jelas hipotesisnya. Kemudian kita akan masuk ke kerangka berpikir. Tadi saya sudah jelaskan, kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Tadi saya sudah sampaikan juga dalam penelitian ini, X1 adalah orientasi kewirausahaan, X2 adalah saluran distribusi yang akan dilihat pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha. Jadi 2 poin ini diberi diagram menuju ke keberhasilan usaha. Akan beginilah kerangka pola pikir yang dimaksud. Jadi kalau kita punya 3 variabel, maka variabel ketiga kita taruh di bawah sebelah sini. Kalau ada variabel intermediate, maka akan muncul di atas sebelah sini. Baik. Oke, saya lanjutkan. Saya akan sampaikan tentang hal-hal yang penting ketika kita membuat landasan teori. Yang pertama adalah sempurnakan pokok bahasan. Sempurnakan pokok bahasan tadi ini silakan dilihat di video saya yang sebelumnya tentang bab 1 pendahuluan, bagaimana kita membuat pokok bahasan dan bagaimana kita mengurutkan pokok bahasan, bagaimana kita mengembangkan pokok bahasan itu menjadi sebuah paragraf. Masing-masing pokok bahasan menjadi sebuah paragraf dan kita sempurnakan menjadi sebuah kalimat. Landasan teori yang kedua adalah kita akan berbicara dari umum terlebih dahulu, kemudian menuju ke hal-hal yang khusus. Jangan dibalik, dari khusus dulu menuju hal-hal yang umum. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian setiap subbab berisi beberapa referensi. Jadi kita perlu banyak membaca ketika kita akan melakukan penelitian, karena sangat diperlukan ketika kita membuat landasan teori. Kemudian poin yang 4 yang tidak kalah penting adalah gunakan kalimat kita sendiri. Jadi jangan copy paste dari kutipan atau penelitian orang lain. Karena ketika nanti dicek plagiasi, maka akan kena plagiasi. Saya masuk ke yang pertama. Penting yang pertama adalah sempurnakan pokok bahasan. Di video pendahuluan, bab 1 pendahuluan, kita sudah urutkan pokok bahasan dari yang paling umum menuju yang paling khusus. Jadi yang pertama kita bahas adalah kewirausahaan, yang kedua adalah UKM kopi, yang ketiga adalah faktor apa saja yang mendukung kesuksesan usaha, kemudian kita masuk ke detail tentang orientasi kewirausahaan, dan kita bahas tentang saluran distribusi. Jadi nanti ketika kita bicara 2.1 kewirausahaan, maka akan ada detailnya, pengertian kewirausahaan, 21.2 pentingnya kewirausahaan, 21.3 misalkan tentang jenis-jenis kewirausahaan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pokok bahasan kedua, UKM. Apa itu pengertian UKM? 22.2 pentingnya UKM, 22.3 jenis-jenis UKM. Seperti itu hingga seluruh pokok bahasan kita selesai. Hal penting yang kedua adalah kita bicara dari umum ke khusus. Ya, umum ke khusus, umum apa? Global secara kewirausahaan,
Kemudian dari perusahaan ada UKM kopi, UKM minyak, UKM cengkeh, UKM teh. Kita masuk ke lebih detail dari perusahaan adalah UKM kopi. UKM kopi, apa yang membuat kesuksesan usaha? Kemudian faktor-faktor dari yang banyak membuat usaha kita ambil dua. Yang satu adalah orientasi perusahaan dan yang satunya adalah saluran distribusi. Jadi seperti itu, dari umum ke khusus. Sudah disimak teman-teman tadi? Sudah, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke contoh? Boten, Pak. Jelas. Jelas ya. Kalau dari saya. Nah, oke. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan sambil kalau ada yang mau ditanyakan ya. Saya ambilkan contoh yang mau kita lihat. Ini punyanya ya siapa ini? Ya Sufa. Ini sedang proses. Ini sudah diterima seminar proposal kemarin. Sekarang sedang mengerjakan bab 4. Judulnya efektivitas metode efektuasi, metode design thinking, dan bisnis model kanvas untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan dalam pembelajaran jarak jauh. Ini saya tunjukin ya, kayak gini punya Sufa. Nah, ini abstraknya. Pekerja migran Indonesia membutuhkan pelatihan kewirausahaan agar ketika pulang kampung, mereka berdaya di masyarakat. Penelitian bersama tim Kedaireka Universitas Muhammadiyah Gresik dan CLC-BJI Taiwan mendapatkan tugas untuk memberikan bekal kewirausahaan dengan model pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode efektuasi, design thinking, bisnis model kanvas, dan media daring yang digunakan, apakah sudah efektif meningkatkan kualitas kewirausahaan para pekerja migran yang ada di Taiwan. Penelitian kualitatif participatory action research ini melibatkan 70 orang pekerja migran, 1 pemateri, dan 14 orang fasilitator yang bertugas sebagai pendamping usaha. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode efektuasi, design thinking, dan bisnis model kanvas yang digunakan sangat efektif meningkatkan kewirausahaan pekerja migran Indonesia. Terbukti dalam 16 pertemuan pekerja migran ini sudah mampu melakukan inovasi produk baru dan membuat bisnis model yang sudah tervalidasi. Fitur breakout room di aplikasi Zoom dan fitur berbagi papan virtual di Miro sangat efektif untuk pekerja migran tetap bisa melakukan kolaborasi, membuat inovasi produk baru meskipun dilakukan dengan model pembelajaran jarak jauh. Kata kuncinya kewirausahaan efektuasi, design thinking, bisnis model kanvas, dan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, karena kita ngomong ke bab 2. Bab 2 nanti dia akan membahas ini. Oke, kita lihat bab 2-nya dia. Oke, bab 1 nggak kita bahas ya, kita anggap kalian sudah paham. Nah, sebelum ke bab 2 kita lihat ini. Tinjauan pustaka. Nanti kayak gini dia. Teori terkait judul, kewirausahaan efektuasi, design thinking, bisnis model kanvas, pembelajaran jarak jauh, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Ya, tadi kan kayak gitu ya, sesuai dengan keyword-nya. Oke, kita lihat bab 2-nya. Nah, teori terkait judul, kewirausahaan efektuasi. Nah, ini dia bahas teorinya. Ya, tadi kalau di penjelasan saya dari umum ke khusus ada apa tadi itu? Topik-topik apa aja yang akan dibahas. Jadi jangan copy paste ya. Tapi kita kembangkan poin-poinnya dari umum ke khusus, kemudian kita sampaikan gunakan bahasa sendiri. Nah, ini hasilnya. Di efektuasi itu ada bird in hand prinsip, affordableness, limited principle, crazy kill, ada pilot in plane. Nah, kemudian bahas design thinking. Ya. Ini
Iya, Pak. seperti ini. Hmm. Terus di dalam design thinking ada empathy, define, jelaskan. Ada prototype, kemudian business model canvas. Nah, ini dia penelitian terdahulu dia kutip. Kemudian di dalam BMC dijelaskan ada apa saja. Ini teori-teorinya dia masukkan di sini. Jadi orang nanti ketika membaca penelitian, dia sudah pembacanya sudah paham tentang dasar-dasar teorinya. Nah, ini Iya, Pak. pembelajaran jarak jauh. Apa teorinya? Dijelaskan sama dia di sini. Jadi semua teorinya dibahas di sini. Ragam pembelajaran jarak jauh dia juga sebutkan, ada belajar mandiri, belajar terbimbing terukur, ada tutorial tatap muka, ada tutorial elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian terdahulu dia juga munculkan. Penelitian terdahulu isinya apa? Sesuai dengan keyword-nya. Jadi kalau keyword-nya bahas efektivitas pembelajaran jarak jauh, ada jarak jauhnya dia cari apa artikel yang sesuai atau penelitian terdahulu yang sesuai. Ini efektivitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian upaya meningkatkan kemampuan guru menerapkan metode kooperatif learning, metode pembelajarannya. Ya, terus ini penerapan apa? Design thinking-nya. Nah, ada penerapan design thinking-nya penelitian terdahulu. Kemudian ada apalagi ini design thinking lagi. Ini apalagi? Ini menggunakan bisnis model canvas-nya ada. Nah, tadi barusan saya kasih komentar ke Sufa supaya Iya, Pak. ditambah artikel tentang efektuasi. Jadi dia akan menambahkan efektuasi karena efektuasi belum ada di sini. Ya, terus kemudian kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya kalau gambarnya seperti ini, kewirausahaan menggunakan 3 metode efektuasi, metode design thinking, metode BMC itu akan meningkatkan kualitas kewirausahaan di tengah pandemi COVID. Nah, ini nanti dia akan merubah juga bukan pandemi COVID tapi pembelajaran jarak jauh. Kerangka berpikirnya ya. Terus kerangka berpikir itu dijelaskan apa sih maksudnya tabel-tabel itu dijelaskan di sini. Oke, gitu ya. Loh ini dijelaskan sama dia 1, 2, 3, 4, 5 dijelaskan sama dia. Jadi tidak hanya digambar saja. Ini bab 3 penelitian kita akan bahas minggu depan. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini, teman-teman. Boten, Ini Pak. saya tunjukkan yang lain punyanya siapa ini ya? Punya Jakaria. Jadi lihat ya. Siapa? Zakaria judulnya ini. Ngalah Cafe bertahan di tengah pandemi COVID-19 melalui inovasi jaringan dan keterikatan pelanggan. Ini maksudnya inovasi di networking dan customer engagement, maksudnya gitu. Nah, ini Ngalah Cafe Gresik fokus pada jualan kopi yang banyak diminati oleh anak muda maupun kalangan remaja yang dijadikan sebagai tren atau style. Namun pandemi COVID-19 mengharuskan pembatasan sosial sehingga terjadi pembatasan pelanggan untuk berkumpul di Ngalah Cafe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap Ngalah Cafe dan bagaimana strategi bertahan kafe yang berlokasi di Kebomas, Jalan Dr. Wahidin Sudirono nomor 96. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumen, observasi dan wawancara kepada pelaku usaha, Arsi Nurdiansa, 3 orang pegawai, 6 orang pelanggan, dan 2 supplier Ngalah Cafe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngalah Cafe terkena dampak langsung pandemi COVID-19 dengan adanya penurunan pendapatan yang signifikan dan mampu bertahan di tengah pandemi melalui inovasi pada peningkatan keterikatan pelanggan dengan pemanfaatan sosial media sebagai alat pemasaran dan juga melakukan inovasi jaringan pada tempat usaha dengan cara mengkombinasikan 2 usaha yaitu kopi dan barbershop sebagai penarik konsumen. Nah, ini di sini posisi ini hasil ini kalau di penelitian kuantitatif seperti yang di video tadi itu disebut hipotesa. Tapi kalau di kualitatif ini disebut sebagai proposisi. Jadi boleh dibahas juga di bab 2 proposisi. Oke, kita lihat bab 2-nya. Kita lihat bab 2-nya ya. Kita nggak bahas bab 1. Kita lihat bab 2-nya.
Nah, dia bahas sesuai dengan keyword-nya tadi. Yang pertama coffee shop. Nah, dia bahas coffee shop ya, karena ngelengkapi tentang kopi, dia bahas di sini. Kafe itu seperti apa? Yang kedua, dia bahas tentang pandemi COVID, apa permasalahan dan efek secara ekonomi apa. Nah, ini dibahas di sini. Kemudian dia bahas juga bisnis model kanvasnya, dia bahas. Ya, setelah itu dia bahas apa ini yang terakhir? 9 elemen dia bahas. Kemudian inovasi bisnis. Apa sih inovasi? Apa pengertiannya? Kemudian ini inovasi ada apa saja? Inovasi model keuntungan, profit model. Ini pakai 10 type of innovation ini. 1, 2, networking lah. Ya, dia bahas tentang itu. Jadi ketika lah ini nih, dia munculkan ini. Doktrin 10 type of innovation dia munculkan ini. Penelitian terdahulu juga dia nih sebutkan. 1, dampak pandemi COVID terhadap mikro kecil. Dia bahas. Yang kedua, pengembangan bisnis Seranto Coffee, kafenya dia bahas. Kemudian apa nih? Strategi hubungan bisnis kedai kopi. Nah, BMC ketika di masa COVID dia juga ada penelitian terdahulu. Nah, ini strategi bertahan usaha dia juga ada referensinya. Jadi dia sudah lihat penelitian terdahulu seperti apa. Pengaruhnya. Kemudian ada perbedaan dan persamaannya di kanan sini. Dia bahas juga. Terus kerangka berpikir. Nah, ini kerangka berpikirnya, ya. Ini kemarin mendapat komentar ketika proposal, ini belum direvisi, ini belum dijelaskan apa ini maksudnya gambarnya ini, ya. Itu kemarin juga apa pola pikir kerangka berpikirnya juga mendapat apa respon direvisi. Ini belum revisinya, ini Pak tunjukkan saja. Low battery, please charge. Oke. Itu tadi milik orang lain. Silakan kalau ada yang mau dibahas sebelum saya bahas bab 2-nya Putra. Coba. Siap. Low battery, please charge. Belum ya, taruh di sini aja. Sudah bisa Low dilihat? battery, please charge. Sebentar saya Siapa? ngecas. Silakan Putra. Oke. Dimulai, Pak. Tes. Low battery, please charge. Silakan. Ya, Pak, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka dari skripsi saya. Yang pertama 2.1 yaitu penelitian sebelumnya. Untuk mendukung peneliti melakukan pengajian 5 penelitian terdahulu sebagai acuan teori dalam membangun dasar pemikiran. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Citradi tahun 2012 yang melakukan penelitian tentang mengevaluasi dan merancang model bisnis berdasarkan bisnis model kanvas. Jenis penelitiannya adalah kualitatif, teknik pengumpulan datanya adalah wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian dari identifikasi bisnis model kanvas menunjukkan gambaran mengenai elemen customer segment yang termasuk dalam tipe segmen berasal dari kalangan menengah ke atas. Dalam elemen value proposition diketahui Sulis memberikan kualitas dan performance yang baik yang dikenal sebagai home industry.
Pada elemen channel, diketahui bahwa SwissCake hanya menerapkan satu saluran distribusi dengan sistem promosi word of mouth. Kemudian terdapat tindakan after sales dan jasa pengantaran. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Gabriel dan Kirworth tahun 2016, melakukan penelitian tentang bisnis model canvas untuk menganalisis bisnis di bidang energi yang terbarukan dengan penilaian jenis usaha yang sangat terkait pada kondisi negara. Guna penilaian dampaknya atas perbedaan di setiap wilayahnya. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kasus dilakukan pada 43 pengusaha di 28 negara berkembang, di mana konsultan, distributor, dan integrator adalah sumber utama informasi pada model bisnis ini. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa berbagai wilayah dapat mendukung. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Widya Kristina tahun 2020 yang melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang benar dibutuhkan, diinginkan, dipikirkan oleh konsumen kita atau keliling wisata Indonesia. Untuk mendefinisikan profil konsumen sendiri, ada banyak tools, namun penelitian ini menggunakan tools peta empati. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan, menggunakan wawancara yang menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian bahwa profil konsumen kita, keliling Indonesia, tertarikkan akan harga promo, dapat menghasilkan poin-poin, di mana tersebut dapat turunkan kupon, kemudian layanan dan kualitas yang bagus, serta fasilitas yang lengkap pula. Dan fitur-fitur untuk gabungan kombinasi dari semua aplikasi di bidang pariwisata yang sudah ada. Kemudian penelitian yang keempat, yaitu penelitian dilakukan oleh Rahmat Bayu Nugroho tahun 2020, yang berjudul Dampak COVID-19 bagi kegiatan ekonomi masyarakat, dengan tujuan membicarakan tentang ketahanan ekonomi masyarakat yang dapat dicapai melalui strategi modal sosial. Metode yang dipakai adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan pada teknik pengumpulan menggunakan wawancara. Hasil penelitian, COVID-19 merupakan permasalahan yang amat besar bagi seluruh dunia dikarenakan sebuah masalah yang tumbuh banyak sekali kesusahan dikarenakan adanya COVID. Seperti ekonomi masyarakat ini menjadi dampak penurunan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian penelitian terakhir, itu penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Sarmiji tahun 2020, menggunakan teknik kuantitatif menunjukkan hasil bahwa COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci, di mana besaran pengaruhnya adalah 4,1%. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu terkait dengan dampak COVID terhadap UMKM, dengan penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh terhadap COVID terhadap UMKM. Kemudian 2.2, landasan teori. Yang pertama 2.2.1 yaitu bisnis model canvas. Bisnis model canvas adalah suatu alat bantu guna memudahkan dalam penyelesaian masalah dengan cara digambarkan, memberi visual, memberikan nilai, dan merubah model bisnis yang kompleks menjadi sederhana. Konsep ini disajikan pada satu lembar kanvas yang berisi peta 9 blok dasar yang merujuk pada logika berpikir. Bagaimana bisnis dapat berjalan sesuai harapan dan menghasilkan pendapatan dengan mempertimbangkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk. Iya, Pak. Siap. Putra. Oke. Ini tadi sudah ada yang penilaian pendahuluan ya, Putra? Ini sudah kamu beri persamaan atau perbedaan belum dengan penelitianmu, Putra? Belum, Pak. Itu. Jadi ini masih menceritakan penelitian terdahulu, tapi belum membahas apa sih kebaruannya dari penelitianmu, ya. Coba ini saya lihatkan punyanya Sufa. Kalau Sufa ini taruh di belakang. Nanti dicek lagi ya. Yang terbaru aturan skripsi itu ada di depan atau ada di belakang ya? Oke, Pak. Saya lihat di YouTube soalnya. Ya, itu memang pakai yang 2018. Ini tadi saya malah sedang minta ke Pak Aris yang terbaru seperti apa. Baik, Pak. Siap. Ini punya Sufa. Nah, ini. Kalau Sufa modelnya pakai tabel. Ya, judul, penulis, hasilnya apa, persamaan dan perbedaannya itu apa. Ini sama-sama membahas tentang efektivitas sistem pembelajaran di masa pandemi. Perbedaannya tempat dan objek penelitian. Jadi ada unsur kebaruannya ada di mana gitu. Ya.
Punyaku tadi itu bagus, tapi masih belum menceritakan apa persamaan dan perbedaannya. Oke, Pak, masih belum paham juga. Oke, Ya, siap. bisa dipahami Nanti ya? saya gitu. Bisa, Pak. Oke. Berarti itu, Pak. Tapi, Heeh. sebenarnya boleh di model apa? Paragraf teks, Gini, apa? tabel. Atau di model teks kayak kamu tadi. Cuma kalau di model teks itu agak sulit memahami. Tapi Iya, kalau Pak. model gini, tabel gini, orang lebih mudah. Kenapa? Karena langsung bisa dibaca persamaan dan perbedaannya. Ya, nanti Iya, Pak, kamu siap. pertimbangkan mau pakai yang mana. Atau nanti kalau misalkan di yang baru itu, di aturan yang baru itu memang pakai tabel, maka kamu menggunakan tabel. Ya. Tapi intinya yang kamu sampaikan Oke, Pak, tadi sudah siap. oke. Tinggal ditambah ini, apa? Persamaan dan Persamaan. perbedaan. Beda. Oke, Oke, Pak, siap. lanjut ke punyanya Putra. Oke. Sama mana tadi? Bisnis model kanvas, Pak. Bisnis kanvas, oke, ini sudah oke. Cukup banyak, Pak. Iya, benar. Ya. Oke, harus pendapatan, oke. Udah dibahas di sini. Terus kemudian ini yang kedua. Kenapa kok cuma peta empati? Kok nggak design thinking? Itu, Pak, kan kemarin itu jenengan minta hapus yang design thinking, Pak. Gimana? Saya minta apa? Jenengan minta hapus, diganti itu, Pak, yang di bab 1 revisian kemarin. Bentar. Nah, jadi saya pakai business model canvas, peta empati, 10 type innovation, customer engagement, sama dampak ekonomi COVID. Karena kemarin kan itu, Pak, penelitian jadi menggunakan design thinking, Pak. Makanya tidak saya masukkan. Oke. Enggak, ini harus tetap design thinking-nya dimasukkan. Di dalam design thinking itu ada 6, ada 5 tahap, ada empati, ada define. Itu kamu tidak bahas detail. Kalau titik beratnya di empati, baru nanti empatinya kamu detailkan banyak kayak gini. Ya, kalau langsung empati orang bingung nanti kamu hubungannya apa ini dengan ini. Tapi kalau orang ngomong design thinking langsung oh iya. Oh, Bisa dipahami soalnya maksud itu, saya. nggih, Pak, bisa, Pak. Itu sih, Pak, kan yang Monsena kan kemungkinan dia melakukan kayak peta empati gitu, Pak, untuk mendapatkan inovasi yang dilakukan. Iya, tapi nggak hanya empati saja. Kamu titik beratnya empati boleh, tapi tetap harus munculkan design thinking dengan 5 tahapan itu. Kamu munculkan dulu. Baik, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Berarti Ya, nanti kata kunci saya kayak itu lagi, saya tambahkan design thinking lagi nggih, Pak? ya design thinking lagi aja enggak apa. Atau empati juga boleh, tapi di sini kamu bahas design thinking juga nggak apa-apa. Oh, begitu. Ya. Baik, Pak, siap. Tapi tetap design thinking sebagai core-nya harus ada. Ya. Oke, setelah design Baik, Pak, siap. thinking, ini apa ini? Struktur biaya, bangun kemitraan, ini aktivitas ini sudah Itu bisa menjelaskan pas, PMC. Pak, itu, Pak. Iya. Yang tadi, Pak. Oh iya, ya oke. PMC, kemudian design thinking. Wah, kamu nggak munculkan bab satunya saya apa? Abstraknya saya bingung, lupa ini kayak apa kamu harusnya. Oh, iya, Pak. Atau saya gabungkan dulu, Pak. Ini gimana kemarin ya? Ya coba gabungin dulu, Sopo. Iya, Pak. Atau kamu saya kasih share aja, kamu yang share ya? Tak kasih share, Jangan. kamu yang share ya? Oh, nggak bisa, Pak. Ini saya pakai HP soalnya. Oke. Oke, bab 1 kamu kirimkan ke saya yang ada itunya, apa abstraknya. Iya, Pak. Bentar. Oke, sambil nunggu ya. Saya tak Iya, Pak.
Sampun, Pak. Itu bab 1 sama bab 2, Pak. Sudah, Putra. Putra. Iya, Pak, sebentar. Sampun saya kirim ya, Pak. Oke, saya lihat. Iya. Loh, ini dok. Abstraknya mana? Ini judul dok. Benar, Pak. Oh, ini udah. Oke. Oke. Jangan peta empati.
Maksudnya yang ada di 10 type of innovation ini yang kamu dalami ya. Oh, iya Pak. Oke, jadi bukan kalau peta empati itu punyanya design thinking. Kamu harus ini kamu kan nggak munculkan design thinking kan ya? Jangan peta empati. Iya, Pak. Customer engagement dan apa ini kamu? Mitra Pak. Apa Pak? Customer engagement. Siapa jenenge? Mitra. Putra. Kamu masih ingat desirability, visibility, sama viability? Itu mengukurnya bagaimana caranya kamu tahu ya? Ini kan diajarkan di workshop wirausaha. Iya Pak. Yang bisnis Tahu ya? model kanvas. Iya. Ya, di bisnis model kanvas itu ada di bisnis model kanvas ya. Lah, Iya Pak. oke. Kamu fokusnya bisnis model kanvas, tentang innovation, customer engagement, nggak tahu ini ada nggak? Kamu munculkan nggak di sini? Customer engagement kan sudah ada di 10 type of innovation ini. Kamu nggak usah aja, nggak usah munculkan ini ya. Iya Pak. Kan itu bagian dari 10 type of innovation. Ya, benar nggak? Bener Pak. Tapi itu Pak nggak kurang Pak. Kan kemarin arahan Bapak diisi 5. Bentar. Kamu cerita tentang Iya. Muncena. Muncena itu apa? Kok nggak ada tentang Muncena? Muncena itu termasuk apa? Toko kue Pak. Itu apa? Toko kue. Nah, ini toko kue. Nah, atau bisnis apa? Toko kue termasuk apa itu? Bisnis kuliner atau apa? Kamu cari ya. Iya Pak. Nanti Bisnis saya cari. toko kue itu termasuk apa? Nah, itu kamu bahas di yang pertama. Bisnis Oh. kuliner Iya, atau bakery atau apa jenisnya kamu cari ya. Nggih, yang terkait Munsena pokoknya Pak. Nggih. Ya, kalau tadi kan ngalah kafe dibahas coffee shop, paham ya? Oh, iya Pak, jenis usahanya. Ya, Saya paham, itu Pak. kamu bahas dulu. Satu, yang kedua bisnis model, yang ketiga yang dapat ekonomi COVID. Oke. Coba balik lagi ke sini. Itu 4 saja nggak apa-apa Pak? Nggak harus 5 Pak. Nggak harus 5, nggak apa-apa. 4 nggak apa-apa. Baik Pak, siap. Terus kemudian di bisnis model kanvasmu, itu kamu cari referensi tentang ngukur tadi itu. Masukkan ke situ ya. Cara yang ngukur viability, visibility. disiplin. Oke. Ya. Bisa Jadi, coba cari. ya, nanti itu kita akan mendapatkan buku dari workshop online, itu buku tentang bisnis model kanvas. Itu bisa kamu jadikan referensi, ya. Oke Pak, siap. Ini masih proses penerbitan sekarang. Nanti kalau itu sudah jadi, itu kamu gunakan, ya. Kan kamu masih Ya, Pak. paling tahun Siap. depan paling cepat ngajukan ya. Itu bisa kamu pakai. Oke, Pak, benar. Oke, ya. Baik Pak. Oke, siap. Apa tadi itu? Tambahi tentang melakukan teori tentang melakukan proses validasi BMC, terutama terkait desirability. Apa desirability? Apakah Yang di bisnis disukai konsumen di desirability itu apa itu? Apakah yang kamu bikin ini diinginkan oleh pelanggan? Terus kemudian apa lagi? visibility. Visibility itu apa? Apakah sumber dayanya mampu? Ya, sumber daya mampu memenuhi keinginan
Ya, baik uang dan yang terakhir apa? Visibility. Apakah secara Bongkar. bisnis? Secara bisnis menguntungkan. Oke. Jadi kalau di BMC itu kan ada cost structure sama revenue stream. Apakah kalau dikelopkan ini untung atau tidak? Jangan-jangan cost structure-nya terlalu banyak biayanya dibandingkan keuntungannya, jadi nggak visible. Itu ya. Ini Iya, poin Pak. penting. Siap. Peta empati nggak usah kamu bahas, ya, karena saya nggak menemukan relevansinya. Terus kemudian 10 type of innovation lah, 10 type of innovation ini boleh. Nah, nanti kalau selama perjalanan kamu menemukan inovasinya itu yang mana, yang kamu fokuskan, kemudian itu kamu angkat menjadi satu pokok bahasan, boleh. Iya, Pak. Ini kan kamu belum munculkan taktikal ya di sini ya. Kalau misalkan kamu paham taktikal kan ya, yang saya sampaikan berkali-kali itu ya. Taktikal dari 10 type of innovation. Lupa, Pak. Apa, Pak? Salah satu poinnya tidak, Pak. Nah, saya bukakan kanvasnya. Yang ada 100 itu, Pak, yang banyak. Ya, ada 100. Paham ya? Oh, oke. Ini Ya, salah satu begitu nih, Pak. kalau nanti dari strateginya Muncena itu ada yang cocok, itu kamu bahas khusus nggak apa-apa. Oh, oke. Dimasukkan ke dalam teori, Pak? Atau Dimasukkan dalam teori, boleh. Ya, oh, oke, Pak. nah, saya bukakan. Mairo. Nah, ini. Misalkan kekuatannya Muncena, tadi setelah kamu teliti, itu ada di customer engagement dan proses automation, misalkan ya. Misalkan ini, yang satu ini ya. Oke. Itu kamu boleh bahas strategi ini secara khusus. Paham ya, Putra ya? Ini, Pak, Paham, bisa Putra? dipahami. Hah, Paham, bisa? Pak. Ya, oke. Bisa. Ya. Itu nanti kamu masukkan di sini boleh. Misalkan proses automation. Nah, di sini proses automation. Kamu boleh masukkan ini di sini ya. Iya, Pak. Siap. Terus bisnis kuliner, urutannya bisnis kuliner, kemudian bisnis model kanvas, kemudian dampak ekonomi. Setelah kena COVID, kan ceritanya gitu. Oh, gini. Nah, ceritanya kan Saya pindah. awalnya mereka sudah ada bisnis ini, sudah punya bisnis model sendiri, kemudian kena COVID, kemudian mereka melakukan inovasi melalui proses automation ini. Misalkan gitu ya. Akhirnya bisa bertahan, kan itu. Oh, Jadi nanti iya, Pak. Siap. kamu sudah ada kerangka berpikir apa belum ini? Sudah, Pak. Di bawah. Coba. Bukan kayak gini kerangka berpikirnya. Iya, masih bingung, Pak. Ya, kerangka berpikirnya itu tadi apa? Muncena, kemudian punya bisnis model kanvas, boleh ke bawah, boleh ke samping ya. BMC, Iya, Pak. kemudian dampak COVID-19, kemudian type innovation, nah ini tahan.
Kan judulmu gitu ya, bertahan di tengah COVID gitu ya? Enggak sih, Pak. Peningkatan keuntungan, Pak. Oh, Peningkatan oke. keuntungan. Oke. Meningkatkan keuntungan. Nah, gini ya. Boleh ke samping, boleh ke Oke. bawah modelnya ya. Intinya kan Oke, Pak. ini. Lurus pokoknya, Pak. Lurus kayak itu. Ya. Oke. Siap. Tahapannya kayak gini lah tahapannya ya. Oke. Dan ini diceritakan seperti apa? Ceritakan. Jangan hanya digambar. Maksudnya apa kamu sampaikan di sini? Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terus ini kamu hipotesanya, ini bukan hipotesa kalau menggunakan kualitatif. Apa, Pak? Kurang tahu. Ini buku panduannya ya. Oke. Kita tunjukkan. Nah, ini. Sebentar. Saya carikan dulu. Ini kerangka outline penelitian kuantitatif. Yang kamu tadi gunakan adalah kuantitatif ya. Hipotesa, kerangka berpikir. Tapi kalau kualitatif, penelitian rujukan, landasan teori, proposisi. Namanya proposisi. Lalu kerangka berpikir. Ini kamu sudah punya kan? Yang saya kasih link kan ada kan ya? Iya, ada, Pak. Ya, kamu nggak gunakan ini tadi ya? Salah ngambil. Oke. Iya, Pak. Oke, saya kembali ke customer engagement. Nah, ini nggak tahu nanti kamu pakai customer engagement apa enggak, saya nggak ngerti ya. Kalau tadi pakai ya kamu bahas di sini nggak apa-apa. Kalau nggak usah ya. Iya, Pak. Yang benar-benar ada hubungannya. Dampak COVID tadi yang keberapa tadi? Yang kedua tadi kan ya? Setelah Muncena ya? Oh, setelah bisnis model kanvas ya? Oke. Nah, hipotesa nggak usah. Tapi proposisi kalau kamu mau munculkan. Isinya proposisi apa? Isinya proposisi? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Kalau hipotesa apa? Hipotesa apa? Itu dugaan. Hipotesa itu dugaan. Dugaan ya. Nah, kalau proposisi itu juga dugaan, tapi di apa? Di kualitatif. Nah, dugaanmu tuh ini loh dugaan. Hasil ini loh dugaanmu. Mana hasil? Inovasi baru itu, hasil dari penelitian juga. Ini loh, ini dugaanmu ini. Sampai sini. Ini dugaanmu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dan jalankan mengerti. Ya. Ini masih belum sip ini hasilnya ya, karena masih dugaan. Nanti tergantung prosesmu nanti itu seperti apa ya. Iya, Pak. Ini baru dugaan. Ya, yang kamu bahas adalah dugaan ini. Kadang orang pakai, kadang tidak proposisi itu. Nah, ini kan makanya ini ada proposisi jika ada. Jika ada. Ya, boleh dimunculkan, boleh tidak. Kerangka pikir tadi kali saya sudah jelaskan. Penelitian rujukan juga sudah, landasan teori sudah. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Putra. Sudah saya bahas semua kan tadi ya? Sudah, Pak. Enggak, untuk formatnya nanti kira-kira gimana, Pak? Nunggu barunya dari siapa? Saya sih masih nunggu dari Pak Aris, format terbarunya. Tapi kalau yang terbaru belum muncul, sementara gunakan yang lama aja enggak apa-apa. Pakai format ini. Nah, pakai format ini ya. Oke, siap.
Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Kita sudah belajar tentang bab 2, membuat bab 2. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya tentang bab 2. Apakah ada teman yang lain yang mau dicek bab 2-nya? Ada yang sudah mengerjakan bab 2? Masih Saya belum, boleh, Pak. Pak. Oh ya, silakan. Yogi ya? Ya, tapi Yogi mau masih share sendiri apa proses, bagaimana, Pak. Yok? Saya kirim ke Bapak, boleh? Oke, silakan. Iya, Pak. Siap, terima kasih. Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu Pak, untuk apa namanya, penelitian terdahulunya berarti itu saya ubah ke tabel-tabel nggih Pak? Ya, boleh. Atau Boleh. bebas? Oh, kalau di panduan sih tidak ada. Di panduan ini aturannya seperti apa membuat tabel penelitian terdahulu tidak ada. Jadi kalau tidak ada itu artinya kamu boleh pakai narasi tadi itu boleh ditabelkan. Cuman keunggulannya kalau ditabelkan itu orang lebih mudah membacanya. Oh, oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak untuk tadi revisiannya. Ya. Saya kirim, gitu, Pak. Ya udah. Udah tak share belum nih tadi? Belum ya? Belum, Pak. Silakan Yogi. Ini berarti saya baca dari awal lagi atau ke bab 2 langsung, Pak? Abstrak dulu. Dibaca dulu ya. Abstraknya aja dulu. Iya, Pak. Siap. Biar orang gampang ingat-ingat. Abstrak. Setiap perusahaan bisnis jasa pengiriman memerlukan strategi yang mampu memberikan inovasi dan solusi permasalahan terhadap ketidaksesuaian permintaan pelanggan agar mampu bertahan dan meningkatkan keuntungan. Pada penelitian Judulnya ini, dulu dong Yogi. oh, judulnya. Oh, iya, iya, Pak. Meningkatkan keuntungan melalui inovasi proses pengiriman Cooper Select dengan moda transportasi laut pada PT Putra Samudra Hidayah atau PSH menggunakan bisnis model kanvas. Abstrak. Setiap perusahaan bisnis jasa pengiriman memerlukan strategi yang mampu memberikan inovasi dan solusi permasalahan terhadap ketidaksesuaian permintaan pelanggan agar mampu bertahan dan meningkatkan keuntungan. Pada penilaian ini termasuk untuk mendeskripsikan solusi permasalahan pengiriman Cooper Select dengan moda transportasi laut yang dialami PT Putra Samudra Hidayah menggunakan optimalisasi proses efisiensi dalam 3 aspek, yaitu aspek biaya, aspek tenaga, dan aspek mutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi dan solusi masalah yang akan divisualisasikan ke dalam 9 blok pada bisnis model kanvas atau BMJ. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Ini pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa PT PSH akan menambahkan aset dengan membeli kapal baru yang telah memiliki izin bidik.
Ini ya hasilnya penelitiannya ya. Iya, Pak. Itu Membeli yang kapal sudah akhirnya. nggih. Betul ini membeli kapal akhirnya. Iya, Pak. Dari hasil wawancara dulu, Pak. Oke. Oke. Kata kuncinya oke. Kata kunci PTPSH, inovasi proses, bisnis model kanvas, dan types of innovation. Innovation proses ini apa maksudnya? Di dalamnya Type itu ya? Nggih, Pak. Inovasi proses. Yang di dalamnya sini kan ya? Benar nggak? Ini kan bagian dari Type of innovation kan dia, proses ini ya? Nggih, Benar nggak? termasuk dalam proses tentas ada itu, Pak, ada proses. Ya, ya kan ini. Ini Oh, perlu tadi di dimunculkan belakang sendiri ya. atau tidak ini? Ini kalau kamu ngambil salah satu taktikalnya boleh. Oh, Misalkan ambil di dalam dari proses, salah satu 10 tentas itu ya, Pak, berarti maksudnya. ya, misalkan di 10 itu kan kamu nanti ngambil salah satunya. Misalkan proses mana proses ini. Nah, ini apa? Standarisasi, localization, proses efisiensi, manufaktur, proses automation, demand production, lean production, logistik. Nah, kalau kamu hasilnya adalah membeli aset itu ada di proses atau ada di mana? Kamu lihat nanti ya, membeli aset itu ya. Iya, Pak. Di aset apa di mitra itu nanti. Iya, Karena Pak. solusinya adalah membeli. Kalau di mitra network itu bisa jadi merger akuisisi ini atau supply chain integration ini kamu. Yang tadinya kamu tadinya kan tidak punya kapal kan tadinya ya, atau punya Iya, memang Pak. sudah. Belum punya sama sekali, Pak, hanya menyewa. Nah, itu mungkin strateginya adalah ini kamu, supply chain integration ini. Jadi kan tadinya punyanya suppliermu itu kapal itu, sekarang kamu ambil sendiri kan. Kamu kuasai kan. Bisa jadi ini supply chain integration ini ikutnya di network bukan di proses. Paham yang saya sampaikan? Kurang paham, Pak, saya, Pak. Awalnya kapal itu kan bukan miliknya PT PSH itu, Nggih, Pak. ya. Akhirnya Iya. kan kamu ambil strategi untuk membeli kapal. Iya. Membeli kapal itu sebenarnya masuk ke ini loh, supply chain integration ini loh. Oh iya, Pak. Jadi ada kamu yang berproduksi, ada orang lain yang melakukan delivery menggunakan kapal mereka. Tapi keputusannya supaya lebih efisien itu kapalnya kamu beli kan gitu. Iya, Pak. Ya itu namanya supply chain integration itu. Kamu tahu supply chain integrasi supply chain ngerti nggak maksudnya? Nggak tahu, Pak. Rantai nilai. Hah? Kurang tahu, Pak. Oke, nanti kamu cari info tentang supply chain integration ya. Jadi Iya, supply Pak. chain itu gimana saya bisa menunjukkannya? Tak browsing kan sebentar. Ya kamu paham kan ya. Ini jam berapa ini? Kurang 15 menit. So hilang gitu.
Ini loh ya. Oh, nggak kelihatan di sini. Nah, Yogi, kamu lihat ini, bisa lihat ini ya. Bisa, Pak. Jadi ada supplier, ada manufaktur, ada distributor, ada retailer. Lah posisimu itu sekarang yang tadinya distributor itu dilakukan orang lain distribusinya, ini sekarang alatnya itu kamu beli. Jadi kamu sekarang berada di posisi ini, dua ini, itu menjadi satu. Ya, yang tadinya kamu serahkan orang lain, sekarang kan kamu beli sendiri, jadi kamu lakukan sendiri. Manufaktur dan distributor ini. Jadi ini yang namanya diintegrasikan atau dijadikan satu. Yang tadinya itu kamu hanya manufaktur saja, sekarang dengan distribusinya. Kira-kira bisa dipahami yang saya sampaikan? Kalau secara pengertian saya itu berarti gini ya Pak. Pertama kan si PT PSH kan menyewa itu berarti manufaktur itu ya Pak. Menyewa Ya, kapal. ya. Dia hanya manufaktur, dia hanya cari order dan dia teruskan order itu ke pemilik kapal kan gitu biasanya. Iya Pak. Betul nggak? Setelah itu kan membeli kapal berarti masuk ke distributor gitu ya Pak. Ya, dia masuk ke bisnis kapalnya itu. Akhirnya dia kalau tidak dapat orderan dari smelter, dia akan nyari orderan untuk kapalnya itu, kan gitu. Ya, yang tadinya itu orang lain yang melakukan pengiriman kapalnya menggunakan kapal, sekarang PSH melakukan itu sendiri, kan gitu. Iya Pak. Pengiriman itu menjadi bagian dari apa yang dikerjakan oleh PSH. Gitu ya, paham ya? Iya Pak. Paham Yogi? Iya Pak. Nggak dengar Yogi? Oh, ini Pak. Ya, oke ya. Dan itu ada di network, bukan di proses. Di network ya. Tapi kalau masuk proses efisiensi kan bisa ya Pak. Soalnya kan kan di penelitian saya kan juga fokus pada bagaimana cara kayak mengatasi efisiensi waktu, tenaga, biaya. Apakah bisa ya Pak? Efisiensi waktu, tenaga, biaya. Kalau efisiensi waktu, tenaga, biaya itu tidak perlu harus membeli asetnya kalau menurut saya. Bisa jadi prosesnya berkoordinasi lebih cepat, yang tadinya itu manual nunggu beberapa meja itu sekarang langsung terintegrasi menggunakan sistem. Jadi ketika ada order langsung dari sistemnya customer itu langsung muncul, jadi mempercepat proses. Itu kayak gitu modelnya. Oh iya ya Pak. Tapi kalau sampai membeli aset itu sudah masuk ke ini network ini. Tidak hanya proses, tapi network juga. Proses mungkin iya ya, tapi yang paling vital adalah di network ini. Oh, berarti yang paling menonjol itu di network-nya gitu ya Pak? Ya, di network-nya. Mungkin prosesnya lebih cepat, ya karena diatur sendiri. Tapi sebenarnya menggunakan sistem pun, kalau hanya ngomong proses itu bisa dilakukan. Ya, mungkin kalau di sini kalau solusinya adalah membeli itu sini network. Ya. Dan ini saya tadi memang sejak awal sudah melihat ini kok sudah ada ini ya. Ini kan baru mencari tahu kamu sudah menemukan ini kan istilahnya kan itu. Harusnya sampai misalkan ini kamu pertimbangkan ya perlu tidaknya ya. Oh Ini nanti iya bisa Pak. ditaruh di hasil.
Jadi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan solusi permasalahan pengiriman koper Slack dengan mode transmisi laut yang dialami oleh Peter Fisher. Nah, ini kan sudah selesai. Oh iya Pak. Ya, coba kamu perhatikan nanti kayak apa hasilnya. Kamu pertimbangkan lagi. Oke, kita sepakat ini PT Samudra, bisnis model Canvas, Innovation, Tentap Innovation, sama fokus ke Innovation Network yang Innovation Net apa tadi itu? Misalkan integration apa tadi? Supply chain tadi ya Pak. Chain integration. Nah, ini kan, ini nggak usah, ini, ini ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 yang mau bahas. Oke, kita lihat di bab 2-nya. Oke, silakan. Baik Pak. 2.1 penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya penelitian dari Linda Dewi Nuryanti pada tahun 2019 yang melakukan penelitian berjudul Analisis Teori Efisiensi Terhadap Biaya Produksi Pupuk di PT Agrofarm Nusaraya Ponorogo. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menemukan hasil bahwa dari penelitian di PT Agrofarm Nusaraya Ponorogo kurang efisien karena terdapat varian biaya standar dengan realisasi biaya produksi yang lebih efisien, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Saran yang dapat disampaikan yaitu perusahaan selalu mengupdate data-data yang berkaitan dengan biaya produksi. Ini relevansinya apa ini dengan penelitianmu? Saya akan pakai ini Pak, efisiensi gitu ya Pak. Dan kalau dilihat dari hasil penelitian dari Mbak Linda Dewi Nuryanti itu kan ada masalah dari efisiensi tenaga kerja gitu Pak, efisiensi tenaga gitu. Lalu kan yang sama apa? Yang sama? Karena ada persamaannya apa? Yang sama apa ini? Punyamu dengan sini. Sama-sama efisiensi maksudnya? Iya, gitu Pak, maksud saya. Kamu efisiensi apa inovasi sih? Inovasi kan? Iya. Ini yang awalnya kamu kan efisiensi, sekarang kan sudah bukan efisiensi, ngomongnya inovasi sudah. Ya soalnya ini Mas, Pak, abstraknya kan waktu itu kan efisiensi ada efisiensinya Pak. Mana? Ini yang Bapak coret sebelumnya ini Pak. Kan saya akan menyebutkan efisiensi gitu Pak. Oke, sama-sama efisiensinya. Oke. Terus sebentar. Samaan ada di efisiensi gitu ya? Iya Pak. Ini maksudnya? Maksudmu? Iya. Yogi, persamaannya ada di efisiensinya gitu maksudnya? Iya Pak. Kalau punyamu apa nanti? Efisiensi apa nanti? Kira-kira? Kalau dengan membeli, solusi membeli itu, efisiensi di apa? Di waktu itu tadi tuh. Iya, bisa di waktu karena tidak perlu menunggu persewaan kapal mungkin Pak. Terus? Lalu kalau di sini persamaan di efisiensi apa ini? Ini di efisiensi tenaganya Pak. Tenaga. Kalau punyamu itu ada efisiensi tenaganya enggak? Kalau menurut saya bisa ada sih Pak. Jadi kan
Gimana ya? Kalau tenaga kan berarti kan kalau sudah punya kapal sendiri itu kan ya mungkin tidak perlu seperti menyewa buat ini sih Pak, apa namanya, buat jasa angkut atau masih bisa sih. Paham? Kayaknya kurang sip ini kayaknya ya. Iya, Yang ini ya. Coba kamu cari lagi sih iya penelitian Pak. efisiensinya yang sama di apanya gitu ya. Iya, kemarin saya cari penelitian efisiensi itu kebanyakan gabungan Pak, kualitatif dan kuantitatif gitu Pak. Jadi Nggak penelitiannya apa-apa, kebanyakan mix. Oh nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Nggak Oh apa-apa. saya pikir harus kualitatif saja gitu Pak, sesuai Enggak, nggak apa. penelitian. Pokoknya yang nyambung dengan penelitianmu ini pokoknya. Oh iya Pak. Yang sama lah, yang setipikal dengan itu. Kalau ini saya mencarinya kok nggak pas ya. Bahasa apa ini? Bahasa apa gitu. Ya karena Tapi itu kalau masalah saya. Ya Pak. kamu cari yang lebih pas lagi Oh iya Pak. efisiensinya. Dan kalau bisa di transportasi juga, jangan ini produksi pupuk kamu transportasi, rada kayak nyambung gitu loh. Iya Pak. Paham nggak maksudnya? Mbak, karena saya kemarin ya itu Pak, menemukan yang penelitian efisiensi menggunakan kualitatif itu masih nemu satu saja Pak. Ya, itu penelitian ini Pak, yang pupuk ini. Nah, kamu cari lagi, ini masih kurang pas. Oke, yang kedua. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Henry Mulia Gondo Saputro pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Bisnis Model Canvas pada CV Triputra Perkasa, yang dimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menunjukkan hasil yang didapat berupa gambar 9 elemen pada current model canvas dan perumusan pengembangan berupa gambar 9 elemen future model canvas. Oke, persamaannya apa ini? Sini. Samaan menggunakan bisnis model canvas ya Pak. Oke, BMC. Perbedaannya. Apa perbedaannya? Dia di bisnis apa ini? Bisnis Perbedaannya oke pakai objek berbeda dan bisnis yang berbeda. Ya, iya Pak. oke. Kamu setidaknya perlu berapa penelitian terdahulu, ayo kira-kira. Satu, dua, tiga, empat. Ya, setidaknya ini sejumlah keywordmu ini setidaknya ada 5 penelitian. Satu penelitian yang ada hubungannya dengan bisnisnya Putra Samudra, bisnis transportasi. Ya, ada penelitian tentang bisnis model canvas, ada penelitian tentang 10 type of innovation, ada tentang supply chain integration. Ya, setidaknya ada 5 itu penelitian ya. Iya Pak. Paham ya Yogi? Iya Pak, paham. Oke, ini kan baru 2 ya. Satu masih belum tepat, yang satu sudah oke ya. Tinggal berarti masih ada perlu 4 lagi kamu cari. Nah, ini landasan teorinya. Yang pertama apa tadi itu? PT PSH. Nah, belum nggak ada ya PT PSH. Iya, belum dimasukkan Pak. Iya, belum Nah, sempat mencari. Oke, PT PSH. PT PSH boleh kamu awali dengan bisnis transportasi misalkan itu boleh. Kamu awali bisnis transportasi, kemudian kamu ceritakan PT PSH. Itu boleh kayak gitu. Ya. Jadi kita Iya, punya Pak. gambaran umum seperti apa sih bisnis transportasi itu. Gini Pak. Ya, oke. Yang kedua bahas apa? Bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas dulu. Setelah itu baru Oh iya, 10 type saya of agak urut ini. Ya, nggak urut ya. Lalu 10 Iya. type innovation jangan cuma gini toh. Kan ada 10 inovasinya itu. Oh, berarti dijelaskan profit model itu apa, network itu apa gitu ya, Pak? Iya, itu. Ya.
Jangan cuma Ya, Pak. begini aja. Kan nanti kamu juga pesan nanti arahnya. Satu persatu Oh, kamu iya, Pak. analisa pakai itu kan ya. Bisnis model kanvas juga seperti itu. Munculkan 9 elemen itu apa. Oh iya, Pak. Oke, urutannya tadi kan udah jelas ya, urutannya sesuai dengan urutan ini ya. Sesuai kata kunci ya urutannya. Ya, ini kata kunci. Ya. Iya. Oke, coba itu nanti kamu perbaiki kerangka konseptual. Pengirim slide. Kalau menurut saya kok gini ya. 1. PT PSH. Kemudian BMC. Kemudian ada apa permasalahan itu? 10 tabs ya, Pak. Permasalahan pengiriman. Apa Iya. permasalahan? Keterbatasan kapal. Kamu masalah itu apa sih permasalahanmu itu di sini? Masalahnya tuh pengiriman bahan baku semen, Pak, karena keterbatasannya sebelumnya karena keterbatasan kapal. Ini kan meningkatkan keuntungan ini kan. Oh, Kamu kan ya. nggak masalah bahas efisiensi kan, bagaimana meningkatkan keuntungan kan ya. Gini. Titik beratmu kan ada di sini kan ya. Terserah itu efisiensi, terserah apa kan nggak tahu kan. Bisa saja intinya itu nanti kalau nanti dievaluasi di bisnis model ini kayak gini, bisnis model kanvas nanti kan ketemu kayak gini. Bisa saja keuntungan ini didapatkan dari customer segmennya yang kamu tambah. Bisa jadi relationship-nya yang kamu tambah, kamu perbaiki. Bisa jadi nilai proposition-mu yang kamu perbaiki. Bisa jadi key partner-mu yang kamu cari yang lebih efisien. Jadi kalau ngomong keuntungan, bisa semuanya ini bisa terjadi. Bisa dari 9 elemen ini gitu loh. Dan inovasinya bisa dari 10 titik ini kan gitu. Benar nggak? Iya, Pak. Terus setelah dilakukan penelitian, itu proposisinya, tebakanmu kira-kira nanti akan ada di networking, Pak, dengan kita membeli apa? Membeli kapal, kan gitu. Ya. Iya, Oke, Pak. balik lagi ke sini. Nah, meningkatkan keuntungan. Kita balik ke pola pikir. Jadi, PT PSH, BMC, kemudian 10 type of innovation, kemudian apa habis itu? Supply chain integration, kemudian meningkatkan keuntungan. Nah, gini ya. Kira-kira ya. Iya, Pak. Nah, ini nanti kamu jelaskan. Yes. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Yogi? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Ini jam 9:37. Silakan teman-teman yang ada yang mau ditanyakan. Teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, Pak Benny. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Betul, Pak. Ya, Aman, jelas. Cukup ya kuliah hari ini? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Minggu depan silahkan
mengerjakan bab 3 ya. Jadi kita awali dengan diskusi sebentar bab 3 atau besok kita belajar bab 3 atau langsung bab 3. Enaknya gimana? Bebas sih Pak. Mungkin yang lain Belajar dulu kali Pak. Belajar Soalnya dulu, kan Pak. nggak semua kayaknya. Oke, minggu depan silahkan yang lain yang mau menunjukkan bab 2-nya, saya kasih kesempatan 1 atau 2. Setelah itu kita belajar bab 3, gitu ya. iya Pak, siap. Pak. Siap. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk metode penelitian EP 5 minggu depan saya minta tiap kelompok itu presentasi rombelnya masing-masing. Seperti Putra rombel berapa kemarin Putra? Rombel 4 Pak. Rombel 4. Putra dan teman-teman satu kelompoknya yang mahasiswa itu mempresentasikan kelompok 4, rombel 4 ya. Saya ingin tahu penguasaan bisnis kalian terutama terkait hasil workshop kemarin seperti apa. Iya, Pak, Kalau siap. Safira rombel berapa? Safira. Rombel 13 13. Pak. Ya, Sama kayak 13. Sama Yogi. Oke. Nanti Safira dan Yogi presentasi rombel 13 ya. Saya ingin tahu. Presentasinya boleh pakai PPT kemarin, boleh pakai ditambah dengan Miro. Nanti kalau ada penjelasan yang kurang jelas, share pakai Miro. Gitu ya, teman-teman. Siap. Baik. Iya, Pak. Izin Saya bertanya, Pak, mohon akhiri. maaf. Ya. Nggih, untuk jamnya gimana nggih, Pak, pembagiannya? Ya, nanti saya atur, Ada. saya info ya. Oh, baik Ya, Pak, kalau siap. jelas kalau besok padat kita mulai dari jam 7 ya. Jam 7 pembagiannya saya info nanti. Karena nanti ada nggak hanya satu mata kuliah tapi ada 2. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Sama. Saya tutup ya.